Sampurasun, halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini secara mengejutkan, Panji Pragiwaksono, seorang komedian yang sangat kondang di Indonesia, mengatakan KDM itu artis YouTube. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Panji Pragiwaksono mengkritik KDM? Kenapa Panji Pragiwaksono mengejek KDM? Apa alasannya? Kalau saya perhatikan itu ya, Panji Pragiwaksono ini adalah pendukung garis keras Anies Baswedan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bermuatan politik? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah ini ada semacam muatan politik supaya elektabilitas Pak Anies naik drastis? Kenapa Mas Panji Pragiwaksono ini mendukung Mas Anies Baswedan? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena Panji Pragiwaksono ini pengen Mas Anies ini jadi presiden, lalu dia mengkritik Pak KDM? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang mengkritik Pak KDM? Padahal Pak KDM itu orang yang sangat luar biasa. Ada dari partai buruh, ya, ada dari luar daripada Pulau Jawa, ya, kemudian ada yang menghujat Pak KDM ini dengan gubernur konten, ya, gubernur pencitraan, gubernur klinik, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak KDM ini dijegal? Apakah tujuannya supaya KDM ini tidak bisa mencalonkan presiden tahun 2029? Kita sebagai pendukung KDM, kita sebagai pecinta KDM harus bersatu padu, harus merapatkan barisan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Panji Pragiwaksono meledek KDM dengan sebutan artis YouTube? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya mengikuti Kang Deddy Mulyadi ini semenjak subscribernya itu sekitar 2000-an ya, bukan sekarang ini lagi. Sebelum sekarang ini sampai jutaan, ya waktu dia masih bupati, saya sudah mengikuti channel YouTube daripada Kang Deddy Mulyadi ini. Jadi kalau saya perhatikan itu, dia bikin YouTube itu bukan cari duit. Sekali lagi saya katakan ya, dia bikin YouTube itu bukan cari duit. Sama seperti saya. Saya bikin YouTube ini bukan cari duit, saya pengusaha. Saya sudah berkecukupan. Saya bikin YouTube ini tujuan saya apa? Tujuan saya mengcounter orang yang menghujat Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat suka kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya harus dukung. Kalau tidak didukung maka akan sia-sia. Dan ini untuk kemaslahatan umat manusia. Ini tujuannya untuk bikin negara kita semakin maju. Makanya saya dukung Kang Deddy Mulyadi. Secara pribadi ya, bukan karena saya fanatik terhadap Kang Deddy Mulyadi, bukan ya, tapi karena kebijakan-kebijakannya. Kalau kebijakannya merugikan rakyat, saya juga akan mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Jadi di sini saya netral ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi itu nge-YouTube itu bukan cari uang, tapi supaya di kemudian hari dia ada bukti. Contoh misalnya, kalau dia misalnya nih rapat nih ya, rapat anggaran misalnya, dia selalu dokumentasikan di YouTube. Kalau misalnya dia kerja misalnya, lalu tiba-tiba ada orang yang misalnya nih wartawan misalnya memotong videonya, memotong pernyataannya, maka dia ada video durasi fullnya, ada buktinya. Kalau misalnya dia diadili, dibawa ke pengadilan, dia ada buktinya gitu. Itu yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi, bukan cari duit dari YouTube, karena dia sudah berkecukupan gitu, dia sudah punya usaha gitu, nggak terlalu butuh duit dari YouTube. Jadi dia bikin YouTube itu sebenarnya dokumentasi, bukan nyari duit ya. Ya walaupun AdSense-nya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, dibagi-bagi duitnya ke masyarakat. Ya kembali lagi ke kita sebagai masyarakat ya. Namun kalau saya perhatikan itu ya, Mas Panji Pragiwaksono ini seorang komedian yang sangat kondang di Indonesia ini, dia berpikir bahwa KDM ini bikin YouTube itu supaya terkenal. Enggak, bukan supaya terkenal, bukan supaya dapat duit, bukan, tapi dokumentasi. Jadi pernyataan daripada Mas Panji Pragiwaksono ini sangat keliru besar ya. Kenapa? Karena Mas Panji ini berpikir bahwa Kang Deddy Mulyadi bikin YouTube itu mau jadi pencitraan, nyari duit. Bukan, bukan jadi artis YouTube, tapi untuk dokumentasi. Kang Deddy Mulyadi itu fokus bekerja melayani masyarakat
tapi pekerjaan itu didokumentasikan. Supaya apa? Supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan, nah, supaya kelihatan kerja gitu. Oh, kerjanya ini, oh yang dilakukan ini. Namun kalau misalnya ada yang memotong-motong videonya, kan biasanya tuh ya wartawan-wartawan di Konoha itu kan suka nakal ya. Sama seperti Pak Ahok zaman dulu. Pak Ahok zaman dulu itu kan dipolitisasi karena apa? Karena wartawan ada yang nakal, ngotong videonya pas lagi dia pidato. Nah, itu yang dihindari oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga tidak dipolitisasi. Ya, sehingga ada bukti kuat gitu. Itu tujuan daripada Kang Deddy Mulyadi, bukan pencitraan, bukan jadi artis di YouTube. Enggak seperti itu. Beda kalau kita bandingkan dengan kita ambil contoh misalnya seperti YouTuber-YouTuber lain seperti Atta Halilintar. Atta Halilintar itu ya sengaja nyari duit dari YouTube. Maka dia selalu ngomong subscribe, subscribe, subscribe. Ya. Jadi kalau ada YouTuber maksa kita subscribe, artinya dia pengen terkenal dari YouTube. Dia pengen jadi artis YouTube. Dia pengen dapat duit dari YouTube. Sementara Kang Deddy Mulyadi itu nggak pernah sekalipun ya. Dari dulu waktu saya mengikuti Kang Deddy Mulyadi itu nggak pernah sekalipun dia nyuruh subscribe. Itu artinya video yang ada di YouTube itu adalah semacam dokumentasi, bukan supaya dia jadi terkenal di YouTube. Pencitraan enggak seperti itu guys ya. Jadi Mas Panji Pragiwaksono ini keliru ya. Walaupun di sisi lain saya salut dengan Mas Panji ini ya. Saya juga ngefans sama Panji ini ya. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan atau kritikan-kritikan itu sangat luar biasa ya. Dia sangat vokal mengkritik pemerintah. Saya mendukung itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah dia keliru menilai Pak KDM. Kemudian Mas Panji Pragiwaksono ini juga mengatakan bahwa ibu saya itu ngefans dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya rasa Mas Panji ini ketika dia pulang stand up pasti dia marahin sama ibunya. Karena apa? Karena ibu daripada Kang Deddy Mulyadi ini sangat ngefans dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena ibu daripada Mas Panji ini sangat sering nonton YouTube ya, nonton Kang Deddy Mulyadi. Jadi dia juga sebenarnya agak takut ya mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi jangan terprovokasi. Kita harus santuy gitu. Kita nggak boleh anti kritik ya. Kalau menurut saya pribadi, walaupun Mas Panji ini sembari bercanda mengejek Kang Deddy Mulyadi, tapi menurut saya pribadi ada muatan politik di sini. Karena apa? Karena Mas Panji ini adalah pendukung garis keras Mas Anies Baswedan, anak Abah. Dari dulu ya, Mas Panji ini mendukung yang namanya Mas Anies. Dari dulu, dari semenjak gubernur. Dan yang bikin Mas Anies ini menang di DKI Jakarta itu, yang paling mempengaruhi itu ya Mas Panji ini. Panji Pragiwaksono adalah orang yang sangat berpengaruh. Nggak bisa disepelekan. Makanya saya bikin video ini untuk mengkanter apa yang diucapkan oleh Mas Panji Pragiwaksono ini. Tapi saya rasa Pak KDM itu nggak marah kalau diledek seperti ini, nggak marah. Karena Kang Deddy Mulyadi itu dari dulu sudah sering direndahkan. Dari dulu, dari waktu DPR ya, wakil bupati, bupati sering banget ya diledekin. Ya, dulu pernah diledek dengan sebutan Dajjal Sunda. Kemudian sering diledek dengan apa? Sering diledek dengan dukun ya. Karena Kang Deddy Mulyadi kan menggunakan yang namanya ikat kepala, kemudian menggunakan sendal jepit ya, kemana-mana menggunakan sendal jepit, sehingga dikata-katain dukun. Dan menurut saya pribadi, Kang Deddy Mulyadi ini orang yang kebal dengan kritikan. Bukan anti kritik ya, tapi sudah kebal dengan kritikan. Bahkan dia mengatakan ya, bawahan-bawahannya itu jangan sampai anti kritik. Ya, kemudian kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang sangat mencintai rakyatnya. Dan Mas Anies Baswedan ini kan sebenarnya kehilangan pendukung atau kehilangan basis di Jawa Barat. Nah, dulu pendukung Anies yang ada di Jawa Barat ini berpaling ke Kang Deddy Mulyadi ya, kalau saya perhatikan. Karena Kang Deddy Mulyadi itu lebih mencintai rakyat daripada Mas Anies. Sehingga mungkin ada semacam kepanikan daripada pendukung Anies, termasuk Mas Panji ini, sehingga Mas Panji ini berusaha ya mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Tapi sah-sah aja, nggak jadi masalah. Kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi bukan sumbu pendek. Kita adalah orang yang punya intelektual ya. Kita adalah orang yang berpendidikan. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh menghina Mas Panji Pragiwaksono. Kalau saya perhatikan itu ya, Mas Panji ini
mungkin ya nanti tahun 2029 akan mendukung yang namanya Mas Anies lagi kalau saya perhatikan. Dan Mas Anies ini sudah mulai ya, mulai membangun kekuatan basis di Jawa Barat ya. Sudah mulai rebutan gitu ya, rebutan para pemilih di Jawa Barat kalau saya perhatikan antara Kang Deddy Muladi dengan Mas Anies Baswedan. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Muladi itu masih tetap nomor satu di Jawa Barat. Elektabilitasnya itu bahkan melebihi elektabilitas Pak Prabowo. Catat kata-kata saya. Nanti bulan depan kalau ada survei atau beberapa bulan lagi, elektabilitas Pak Kadem ini pasti naik drastis. Kenapa? Karena kejadian banjir yang ada di Sumatera. Jadi Pak Kadem ini seperti gubernur di seluruh Indonesia. Pak Kadem ini sudah menasional. Dan menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa. Kita sebagai pendukung KDM nggak boleh lengah. Ya, kita harus mengawal Pak KDM. Kita harus memaksa Pak KDM calon presiden tahun 2029. Bila penting pindah partai gitu. Jangan satu partai dengan presiden omon-omon. Karena presiden omon-omon sekarang ini kalau saya perhatikan sudah mulai pikun gitu, sudah mulai anti kritik ya. Kenapa? Karena banyak influencer-influencer sekarang ini dibiarkan ya. Kalau mengkritik presiden omon-omon, maka presiden omon-omon ini akan membungkam ya. Banyak tuh ya pengkritik yang dibungkam oleh presiden omon-omon. Tapi Pak Kadem ini kelebihan daripada Pak Kadem dengan Presiden omon-omon, kalau saya perhatikan itu, Pak Kadem tidak satupun yang dipenjara pengkritiknya, kecuali pengkritiknya itu melakukan tindak pidana. Kalau mengkritik biasa, seperti Mas Panji ini, nggak pernah, dibiarkan aja. Ya, tapi kalau saya perhatikan Mas Panji ini juga ketakutan mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nggak tahu kenapa, apakah karena pendukung daripada KDM itu banyak di Jawa Barat, apakah pendukung daripada KDM itu fanatik. Kemudian Mas Panji mengatakan, orang Sunda itu sangat suka yang namanya memilih pemimpin dari artis seperti Deddy Mizwar ya dan lain sebagainya. Ada banyak tuh artis-artis di Jawa Barat ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang Sunda itu sangat suka memilih yang namanya artis? Apa alasannya? Sebenarnya nggak semua orang Sunda seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan orang Sunda itu paling suka dengan pemimpin yang familiar ya. Paling suka dengan pemimpin yang terkenal gitu. Itu kalau saya perhatikan. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Tapi menurut saya pribadi ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena orang yang terkenal itu belum tentu amanah, belum tentu jujur. Ya kebetulan Kang Dimulai terkenal ya bukan karena dia artis ya, kebetulan dia terkenal dari YouTube sehingga dicintai oleh masyarakat. Jadi menurut saya pribadi, kita sebagai pendukung KDM, kita harus merapatkan barisan ya. Anda pendukung Kang Dimulai kalau mau mendukung Kang Dimulai jadi presiden tahun 2029, kita harus bersatu. Nah menurut saya pribadi, Kang Dimulai ini adalah orang yang sangat luar biasa. Hanya satu dari 100 tahun memimpin yang terlahir seperti Kang Deddy Mulyadi. Sangat luar biasa. Bahkan dia menentang bosnya sendiri, yaitu Pak Prabowo. Demi apa? Demi kepentingan masyarakat. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Salam nasional.